Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkenalkan, nama saya Munif Ahsan, NIM 53010210001 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, program studi sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah Arab pra-Islam untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sejarah peradaban Islam klasik. Yang pertama yaitu pembagian bangsa Arab. Ahli sejarah membagi Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Ba'idah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Arab Ba'idah adalah bangsa Arab kuno yang hanya tinggal cerita. Mereka adalah kaum Jurhum yang pertama, termasuk di dalamnya yaitu kaum Ad dan kaum Tsamud. Bangsa-bangsa ini sudah punah, tetapi beberapa karya dan peninggalan mereka masih dapat dilihat sampai saat ini. Di sebagian wilayah di Jazirah Arab, seperti rumah-rumah yang mereka buat dari bukit-bukit cadas yang dipahat. Adapun Jurhum yang kedua yaitu keturunan Qattan. Dengan merekalah Ismail bin Ibrahim sempat bergaul, karena bangsa ini pernah singgah dan menetap di Mekah. Keturunan Qattan inilah yang dikenal sebagai Arab Aribah dan menetap di Yaman. Sedangkan Arab Musta'ribah adalah anak cucu Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Tentang Arab Ba'idah, sebagaimana telah disebutkan bahwa mereka adalah Jurhum pertama, termasuk di dalamnya ialah bangsa Ad, Tsamud, Judais, Amalik, dan Tosim. Mereka mendiami daerah Yamamah di Jazirah Arab. Dahulu mereka diperintah oleh seorang raja dari Tosim selama beberapa kurun waktu sampai akhirnya kekuasaan jatuh ke tangan penguasa yang lalim. Ketika kelaliman ini berlangsung cukup lama, orang-orang Judais menyiapkan rencana membunuh sang penguasa. Mereka menimbun senjata mereka di tanah, menyiapkan hidangan, dan mengundang penguasa lalim itu. Setelah penguasa tersebut hadir bersama pengawalnya dari Tosim, Judais segera mencabut senjata mereka dan menyerang raja dan para pengikutnya. Raja tersebut tewas, tetapi salah seorang pengikutnya berhasil melarikan diri dan mengadukan peristiwa ini kepada Hasan bin Sa'ad, Raja Tuba di Yaman. Hasan bin Sa'ad yang menerima pengaduan itu lalu membawa pasukannya menuju Judais dan membasmi mereka. Setelah itu tidak lagi terdengar berita tentang Judais dan Tosim. Demikian pula Ad dan Tsamud yang dihancurkan oleh Allah karena kekafiran dan pengingkaran mereka terhadap Rasul yang Allah utus kepada mereka, yaitu Nabi Soleh dan Hud alaihissalam. Yang selanjutnya yaitu Arab Aribah, ialah orang-orang yang berkomunikasi satu sama lain dengan bahasa lama yang digunakan oleh Ya'rub bin Qahtan. Mereka adalah anak cucu Qahtan bin Abir bin Syalih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh. Mereka sekarang tinggal di Hijaz setelah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya di Mekah. Orang-orang Jurhum mulai mendekat dan menetap di sana. Mereka menjalin hubungan keluarga dengan Ismail dan menikahkan beliau dengan gadis kalangan mereka sebanyak 2 kali. Inilah sebabnya anak-anak Nabi Ismail kemudian disebut sebagai Arab Musta'ribah. Termasuk Arab Aribah ini adalah anak cucu Saba yang aslinya bernama Abdus Syams. Karena sering melakukan peperangan dan menawan lawannya, dia dijuluki Saba, yang berarti menawan. Saba ini adalah putra Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Saba mempunyai beberapa orang putra, di antaranya Himyar, Kahlan, Amr, dan Ash'ar. Seluruh kabilah Arab di Yaman dan raja-raja mereka adalah keturunan Saba ini. Ahli sejarah menerangkan pula bahwa raja-raja Yaman yang bergelar Tuba adalah putra Himyar bin Saba, kecuali Amron dan saudaranya yaitu Mazikiyah, karena keduanya adalah putra Amir bin Harisah bin Imri'il bin Sa'labah bin Mazin bin Al-Az dari keturunan Kahlan bin Saba. Termasuk keturunan Himyar bin Saba ini adalah Qudo'ah bin Malik bin Himyar yang menjadi raja di Shihr.
Yang ketiga yaitu Arab Musta'ribah. Para ahli nasab sepakat bahwa Adnan adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka berselisih dalam menetapkan silsilah dari Adnan sampai Nabi Ismail. Dari Adnan lahir Ma'ad, dan Ma'ad hanya mempunyai seorang putra, yaitu Nizar. Dari Nizar inilah lahir 4 putranya yang kemudian menjadi kabilah Arab yang besar, yaitu Iyad, Anmar, Robi'ah, dan Mudhar. Keturunan Iyad tidak menetap di Hijaz, tetapi di pinggiran negeri Irak. Adapun Robi'ah melahirkan kabilah Wa'il, Bakr, dan Taglib. Dari suku Robi'ah inilah asal Bani Hanifah dan Musailamah Al-Kadzab. Anak cucu Anmar bin Nizar menetap di Yaman. Bujailah dan Katham juga berasal dari keturunan Anmar. Dari keturunan Mudhar berkembang 2 kabilah besar, yaitu Qais bin Ailan dan keturunan Ilyas bin Mudhar. Dari Ilyas inilah muncul Kinanah yang kemudian melahirkan Quraisy, kemudian Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu sejarah Arab pra-Islam dalam segi politiknya. Arab pra-Islam menerapkan politik asobiyah. Setiap suku memiliki politik kesukuan sendiri yang melahirkan fanatisme yang kuat. Fanatisme inilah yang menyebabkan terjadinya peperangan antar suku. Pertalian darah juga menjadi politik dalam sejarah Arab pra-Islam. Sistem kemonarkian juga turut berpengaruh, yaitu sistem ketua suku memiliki hak sebagai seorang raja. Selanjutnya, dalam segi kondisi masyarakat, Arab pra-Islam dibagi berdasarkan kelas-kelas yang terdiri dari 2 kelas, yaitu bangsawan dan budak. Jika seorang laki-laki ingin status sosialnya diakui, maka ia harus menjadi omongan para wanita. Sedangkan para wanita dianggap sebagai aib keluarga karena hanya menjadi pemuas nafsu belaka. Oleh karena itu terjadi tradisi penguburan bayi perempuan pada zaman ini. Selanjutnya, dalam konteks sistem kepercayaan, bangsa Arab sebelum adanya Islam memiliki beberapa kepercayaan seperti Yahudi, Kristen, agama Hanif, dan paganisme, atau biasa disebut dengan penyembahan berhala. Sebagian besar menganut agama Hanif yang melahirkan suku Quraisy, hingga datanglah Amr bin Luhai, seorang pemimpin Bani Khuza'ah yang menyebarkan ajakan menyembah berhala di kota Mekah pada zaman itu. Khurafat, musyrik, dan munafik juga masih sangat kuat. Yahudi menjadi angkuh dan sombong, sedangkan umat Nasrani menjadi paganisme. Mereka ikut menjadi penyembah berhala. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.